Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Juli 2026, yaitu dari Hagai, pasal yang kedua, ayat 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat itu pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang yang hidup dalam dosa atau najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Sebelum Hagai tampil sebagai nabi, puluhan ribu orang Yehuda menunda pembangunan bait suci setelah kembali dari pembuangan. Di pembuangan diawali dengan baik, namun kemudian semangat membangun menyusut. Dan justru membangun rumah bagi mereka sendiri itulah yang mereka lakukan. Hagai menasehati Zerubabel sebagai gubernur saat itu dan Yosua sebagai imam besar agar mengarahkan umat untuk terlebih dahulu fokus membangun kembali bait suci dan memotivasi umat agar menata kembali hidup dan prioritas mereka untuk melanjutkan tugas secara sungguh-sungguh dengan berkat Allah. Membangun bait Allah bukanlah pekerjaan yang dilakukan sekali saja seumur hidup, namun pekerjaan yang harus terus-menerus untuk dilakukan. Membangun bait Allah, yaitu diri kita sendiri, haruslah terus-menerus menjaga dan memelihara kekudusan tubuh, hati, dan pikiran kita, jauh dari segala kejahatan, hidup sembrono, dan perpecahan. Di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Demikianlah juga pembangunan bait Allah, yaitu bangunan yang harus tetap terus dilakukan. Namun yang menjadi tantangan adalah memprioritaskan pembangunan privasi sendiri dan mengabaikan pembangunan rumah Allah. Hagai 1 ayat 9 katakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan adanya juga sikap yang mematahkan semangat saat itu. Orang lain sudah mulai semangat untuk membangun bait Allah, tetapi ada yang mengatakan itu semua sia-sia. Di tengah ada orang yang bersemangat, namun ada orang yang mematahkan semangat. Apalagi yang mematahkan semangat itu adalah yang dianggap sebagai tua-tua Israel. Tentunya mendatangkan kekecewaan. Ibaratkan seperti kita sudah bekerja keras, tetapi alih-alih mendapat pujian, kita malah menerima cercaan. Kita pun patah semangat dan tidak sanggup lagi melanjutkan apa yang sedang kita kerjakan. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan tentang pekerjaan membangun bait Allah. Komitmen kepada Kristus adalah komitmen kita kepada gerejanya. Dan kitalah bait Allah. Sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa untuk terus terlibat dalam rencana Allah. Jangan karena merasa tidak mampu, kita jadi ragu untuk terlibat. Jangan karena takut akan beratnya medan pelayanan, kita jadi mundur. Ingatlah, Allah itu berkuasa dan Dia berkenan pada mereka yang taat kepadanya. Percayalah, Tuhan akan menyertai, penyertaan Tuhan akan nyata ketika ada hambatan, dan hambatan akan ada ketika kita bekerja. Dengan demikian, kunci penyertaan Tuhan adalah bekerja.
Kalau kita ingin melihat dan mengalami penyertaan Tuhan, kita harus bekerja. Bekerja untuk membangun bait Allah, bekerja untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang yang bekerja tetapi tidak mengalami penyertaan Tuhan. Hal itu disebabkan karena mereka bekerja bukan untuk membangun bait Allah, tetapi membangun diri sendiri, kekuatan diri sendiri, dan kemuliaan diri sendiri. Perkataannya kepada bangsa Israel juga berlaku bagi kita. Kuatkanlah hatimu dan kerjakanlah. Ketika kita mengerjakan, maka kita akan melihat betapa Tuhan turut berkarya dalam setiap kerja kita. Firman Tuhan menyaksikan bahwa Allah yang akan menggoncangkan segala bangsa agar yang indah-indah kepunyaan segala bangsa memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Apapun hal yang melebihi kekuatan kita, Tuhan sendiri yang akan menghantarkan untuk memenuhi kita dalam kemegahan atau berkat yang berlimpah-limpah. Terbukti Tuhan pakai Raja Koreshi, raja orang Persia, untuk membantu pembangunan bait Allah. Kerjakanlah dan Tuhan memampukan. Di dalam Tuhan setiap usaha tidak akan membohongi hasilnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini Engkau mengingatkan kami yang terlena untuk membangun kehidupan kami dengan kekuatan dan hikmat kami sendiri, untuk membangun pembangunan sesuai dengan pemikiran kami. Kami lupa untuk membangun iman kami sebagai bait Allah. Kami lupa membangun persekutuan di mana bait Allah boleh berdiri dengan kokoh, saling memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, mampukan kami dalam setiap kesibukan dan kebutuhan kami dalam pekerjaan kami juga, agar kami juga ingat untuk membangun diri kami sebagai bait Allah, di mana firman Tuhan akan diperdengarkan, di mana lagu pujian akan selalu dilantunkan, dan kami menjadi kehadiran firman Allah dalam kehidupan sesama kami. Berkati jemaat-Mu dalam aktivitas mereka satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.